Muhammad wa alihi al-muntajabin al-ma'sumin wa lanatullah ala a'daihim ajma'in min al-hal ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakatuh. Sebelumnya saya ucapkan tasliyat dan duka cita atas syahadahnya Imam Ali Al-Hadi alaihissalam. Semoga kita tergolong orang-orang yang mencintai, mengikuti, dan bersedih atas kesedihan para ma'sumin alaihissalam, insyaallah ta'ala. Dan juga saya ucapkan turut belasungkawa atas musibah dan kepergiannya salah seorang dari cinta Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam yang selama beberapa tahun ini sejak kita mulai kajian Nahjul Balaghah ini hingga beberapa minggu terakhir beliau senantiasa hadir dan mengikuti kajian kita, hadir bersama-sama kita. Namun 2-3 hari yang lalu dikarenakan sakit, akhirnya beliau menjawab dan melabbaik seruan panggilan Allah Ta'ala, yakni Pak Almarhum Yunus Marzuki. Semoga Allah merahmati beliau, mengangkat derajat beliau, mengumpulkan beliau bersama para syuhada, aulia, siddiqin, ausia, anbiya. Oke, kita mulai kajian kita. Sedikit kita flashback ya, sedikit kita kembali membahas alur pembahasan kita, jadi biar nggak canggung di pertengahan pembahasan. Bahwa pembahasan kita ini pembahasan mengenai qada dan qadar. Namun untuk membahas qada dan qadar ada beberapa pengantar, ada beberapa mukaddimah, ada beberapa pembahasan yang harus dibahas terlebih dahulu, baru kita bisa membahas qada dan qadar dan kita bisa memahami qada dan qadar dengan lebih maksimal, insyaallah. Nah, apa itu pengantar-pengantarnya? Yang pertama, kita membuktikan adanya Tuhan, dan itu sudah kita lakukan. Yang kedua, kita membahas tentang sifat-sifat Tuhan, dan ini sudah kita bahas selama 3 minggu. Ini 3 pertemuan, bahwa sifat-sifat Tuhan itu ada beberapa pembagian. Pembagian yang pertama, kita mengatakan bahwa sifat Tuhan itu ada sifat positif atau subuti dan ada sifat negatif atau salbi. Sifat subuti atau positif itu seperti apa? Misalnya seperti bahwa Allah Ta'ala itu hayyun, Allah Ta'ala itu qadirun, Allah Ta'ala itu alimun. Ini sifat subuti. Dan ada pula sifat-sifat salbi seperti apa? Misalnya sifat salbi, yakni sifat-sifat yang negasi, yang negatif, yakni sifat-sifat yang kita tepis dari Allah Ta'ala. Seperti apa? Misalnya Allah Ta'ala tidak beranak, tidak beranakan, Allah Ta'ala bukan jisim, Allah Ta'ala bukan materi, dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah bagi bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada sifat hakiki dan ada sifat idofi dan zul idofi. Kita sudah bahas. Nah, kita mengatakan bahwa pada sifat hakikinya itu dan pada sifat zul hakikinya itu, maka Tuhan tidak boleh bergantung kepada selain dirinya, melainkan Tuhan harus bersandar pada dirinya sendiri. Dan sifat-sifat inilah yang kita katakan sebagai sifat syati. Contohnya apa? Misalnya
Misalnya kita katakan Allahu alimun, Allahu hayyun. Nah, ini disebut dengan sifat-sifat sifat-sifat zati namanya, yakni sifat-sifat yang langsung diambil dari zat Tuhan itu. Sedangkan ada sifat-sifat yang diambil dan dipahami dan disifatkan kepada Allah Ta'ala, namun setelah kita merujuk dan menilai sesuatu selain Allah Ta'ala. Seperti apa? Misalnya seperti kita mengatakan Allah Ta'ala maha pemberi rezeki. Nah, Allah Ta'ala maha pemberi rezeki itu kapan dikatakan Allah Ta'ala maha pemberi rezeki? Kalau ada yang diberi rezeki. Maka dalam pensifatan Allah Ta'ala kepada sifat Razik, yakni Allah Ta'ala maha pemberi rezeki, dalam pensifatannya itu bergantung dan bersandar juga kepada selain zat Allah Ta'ala. Nah, sifat-sifat yang seperti ini disebut dengan sifat fi'li. Sifat fi'li. Nah, ini kita sudah bahas. Kita juga sudah mengatakan bahwa di dalam sifat-sifat zati itu, tadi kan kita sudah bagi ada sifat zati, ada sifat fi'li. Nah, kita juga sudah mengatakan bahwa sifat-sifat zati itu dia adalah ainuzat. Sifat zati itu adalah ainuzat. Ini kita bahas kapan? Ini kita bahas dulu awal-awal, yakni kurang lebih 5 atau 6 pertemuan yang lalu. Jadi sifat-sifat zati ini adalah si ainuzat namanya. Apa maksudnya ainuzat itu? Yakni sifat-sifat itu adalah zat itu sendiri. Sifat-sifat itu bukanlah sesuatu selain zat itu sendiri. Nah, kenapa kita harus masuk bahas ini? Jadi kita berangkat dari pembahasan ini. Sebagian para mazhab di dalam Islam meyakini bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala merupakan sifat-sifat yang tidak bisa dipahami. Jadi kalaulah misalnya dikatakan Allah Ta'ala itu alim, Allah Ta'ala itu hayyun, Allah Ta'ala itu qadirun, maka kita tidak bisa memahami itu. Akal manusia tidak sampai pada itu. Akal manusia tidak boleh memahami itu. Akal manusia tidak bisa memahami itu. Logika manusia tidak mampu. Nalar manusia tumpul untuk memahami hal itu. Nah, ini sebagian kelompok. Sebagian kelompok mengatakan demikian. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengatakan ya sudah, kalau begitu ketika kita mendapati di dalam Al-Quran dikatakan huwal hayyul huwal qayyum, atau misalnya kita mendapati huwa samiul basir, itu maksudnya apa? Mereka katakan ya sudah, cukup itu saja bahwa huwa samiul basir, tapi bagaimana saminya, bagaimana basirnya kita tidak boleh tahu, kita tidak bisa tahu, kembalikan kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan wallahu a'lam bissawab. Ini sebenarnya istilah-istilah yang mereka gunakan, mereka plesetkan demi apa? Demi membenarkan keyakinan mereka. Ini ketika mereka mengatakan kita tidak bisa mengetahui sifat-sifat Tuhan itu, ya wallahu a'lam bissawab. Allah yang maha lebih tahu tentang yang benar. Ini sebagian kelompok yang juga diistilahkan dengan kelompok taktil namanya, yakni orang-orang yang menidurkan akal. Jadi akalnya tidur, akalnya tumpul, akalnya lagi liburan, tidak kerja. Ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua mengatakan bahwa kita bisa memahami sifat-sifat Tuhan. Misalnya ketika dikatakan Allahu samiul basir, kita tahu sami itu apa, basir itu apa, itu kita tahu. Sami jadi Allah maha mendengar, basir jadi Allah maha melihat, wa huwal alim, Allah yani maha mengetahui, wa huwal hayyu wa huwal qayyum, yani Allah maha hidup, Allah maha diri dengan zatnya sendiri. Kita tahu itu. Dia bilang ini kelompok yang kedua. Lalu mereka mengatakan tetapi sifat-sifat ini, sami, basir, alim, dan sebagainya ini, irodah, qodrat, hayyum, qayyum ini, sifat-sifat ini mereka katakan adalah sifat-sifat yang di luar zat Tuhan. Seperti sifat
alim, sifat ilmu, sifat kodrat, sifat irodah, sifat takallum, sifat hai. Mereka mengatakan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang di luar zat Tuhan. Lalu, sifat-sifat ini dia di luar zat Tuhan, lalu dia disandingkan kepada Tuhan. Jadi sifat yang di luar, lalu dia disandingkan kepada Tuhan. Nah, kelompok yang kedua ini itu juga nanti terbagi. Jadi mungkin antum masih belum renyah ya maksudnya gimana. Contohnya misalnya gini. Contohnya kita tinjau ke manusia ya. Manusia kita misalnya kita punya ilmu bahwa 5 dikali 5 sama dengan 25. Kan kita punya ilmu itu. Manusia punya ilmu bahwa 5 dikali 5 sama dengan 25. Itu kita punya ilmu. Oke? Nah, pertanyaan pertama. Apakah manusia punya ilmu 5 dikali 5 sama dengan 25? Jawabannya ya, at least. Ya, oke, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Apakah ilmu si manusia itu tentang 5 dikali 5 sama dengan 25 adalah ilmu sejak awal, yakni ilmu zatnya, atau dia adalah ilmu yang disematkan kepada si manusia, di mana zat manusia itu pada hakikatnya dia tidak punya ilmu itu, tetapi nanti baru bisa hadir ilmu itu bagi manusia. Apakah begini? Atau sejak awal secara zat manusia itu sudah tahu 5 kali 5 sama dengan 25. Mana yang benar? Kita mengatakan yang benar adalah yang pertama, bahwa manusia tidak sejak awal dia mengetahui 5 kali 5 sama dengan 25. Yakni manusia itu bukan secara zatnya dia mengetahui 5 kali 5 sama dengan 25. Melainkan setelah dia belajar, baru ilmu itu masuk bagi dirinya. Kan begitu. Nah, ini disebut dengan urut, namanya urut atau melekat. Urut dalam bahasa Arab atau melekat. Mereka mengatakan pihak kedua ini mengatakan ilmu Tuhan juga begitu. Di dalam zat Tuhan itu enggak ada sifat-sifat itu. Zat Tuhan ini zat Tuhan saja. Nah, lalu sifat-sifat itu nanti melekat kepada Tuhan. Dan sifat-sifat itu di luar zat Tuhan. Sama seperti mereka mengatakan bahwa ilmu Tuhan ini di dalam zatnya itu tidak ada. Tetapi melekat. Dia di zat Tuhan. Ilmu Tuhan ini di luar zat Tuhan. Lalu melekat kepada Tuhan. Nah, contoh pendekatnya, mereka tidak mengatakan bahwa seperti ilmu manusia, tidak. Tetapi contoh pendekat, untuk bisa lebih memahami, kita contohin seperti ilmu manusia tadi. Bahwa manusia, secara zatnya dia tidak punya ilmu 5 kali 5 sama dengan 25. Ilmu 5 kali 5 sama dengan 25 itu di luar zat Tuhan. Nanti dia melekat kepada manusia. Dari luar dia melekat kepada zat manusia. Nah, mereka mengatakan sifat-sifat Tuhan juga demikian. Jadi sifat-sifat Tuhan itu dia di luar zat Tuhan, lalu melekat kepada Tuhan. Kelompok yang kedua ini nanti terpecah. Yang satu mengatakan bahwa sifat-sifat zat itu tadi, yang kita katakan sifat-sifat zati itu, sifat-sifat itu dia kadim. Ini kelompok pertama dari bagian kedua. Kelompok kedua dari bagian kedua mengatakan enggak, semua sifat-sifat zati itu dia hadir. Nah, jadi di kelompok kedua ini, di bagian kedua ini, yang mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan itu di luar zat Tuhan, itu terpecah menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama mengatakan semua sifat-sifatnya adalah hadis. Golongan yang kedua mengatakan semua sifat-sifatnya adalah kadim. Dan kedua-duanya kita tolak. Mau dia mengatakan sifat Allah Ta'ala itu hadis, mau dia mengatakan sifat Allah Ta'ala itu kadim, semuanya kita tolak. Dan banyak penolakan, yakni banyak alasan dalam penolakan hal itu. Misalnya, dalil yang kita bisa gunakan untuk keduanya.
salah satu dalil yang kita bisa gunakan untuk keduanya, bahwa kalau seandainya sifat-sifat itu di luar dari zat Tuhan, lalu melekat kepada Tuhan, berarti di dalam Tuhan itu ada rangkapan antara zat dan sifat, yakni Tuhan terangkap dari zat dan sifat, dan ini mustahil. Kenapa mustahil bagi Tuhan? Karena kalau Tuhan sudah terangkap, berarti Tuhan itu tidak sempurna. Kenapa sesuatu yang terangkap pasti tidak sempurna? Jelas dong, sesuatu yang terangkap pasti tidak sempurna. Kenapa? Karena sesuatu yang memiliki rangkapan, sesuatu yang terangkap itu, maka dia butuh. Sesuatu yang berangkap itu, maka dia butuh kepada anggota rangkapannya. Contoh. Air itu kan H2O ya. Air itu H2O. Nah, H2O itu rangkapannya dari apa? Dari hidrogen dan oksigen, kan begitu. Maka air itu adalah rangkapan dari hidrogen dan oksigen. Artinya apa ini? Artinya air itu butuh dan bergantung kepada hidrogen dan juga oksigen. Berarti si air itu dia butuh kepada sesuatu selain dirinya. Nah, kalau zat Tuhan itu terangkap dari zat dan sifatnya, di mana sifatnya di luar zat Tuhan, berarti zat Tuhan itu butuh kepada sesuatu selain dirinya, dan ini mustahil. Rangkapan meniscayakan kemustahilan pada Tuhan. Ini bisa kita gunakan pada keduanya, baik yang mengatakan sifat Tuhan itu qadim ataupun yang mengatakan sifat Tuhan itu dosa. Adapun bagi mereka yang mengatakan sifat Tuhan itu qadim, kita bisa nambahin dalil lagi. Kita mengatakan kalau sifat-sifat Tuhan itu qadim, yakni qadim itu selain hadis ya. Hadis itu sesuatu yang dia sebelumnya tiada lalu ada. Nah, ini namanya hadis. Kalau qadim, yakni dia tak pernah tak ada, melainkan secara azal dia sudah ada. Ini namanya qadim. Nah, kita bilang ke mereka, hai kalian yang mengatakan sifat-sifat Tuhan itu di luar zat Tuhan, tetapi sifat-sifat itu qadim, berarti kalian mengatakan bahwa ada banyak qadim. Ada banyak qadim. Yang pertama zat Tuhan, satu qadim. Yang kedua sifat-sifat Tuhan, qadim. Dan sifat-sifat Tuhan ada ilmunya, ada takallumnya, ada irodahnya, ada kodratnya, ada hayyunnya. Nah, ini semua sifat qadim, berarti ada banyak qadim kalau gitu. Nah, kalau ada banyak qadim berarti ada banyak Tuhan dong. Dan bagi mereka yang mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan itu hadis, kita mengatakan bahwa kalau seandainya sifat-sifat Tuhan itu hadis, maka Tuhan diselimuti oleh sesuatu yang hadis, dan ini mustahil. Ya, kalau seandainya sifat-sifat Tuhan itu hadis dan kita sematkan kepada Tuhan dalam zatnya, maka zat Tuhan tersifati dengan sesuatu yang hadis, dan ini mustahil. Kenapa? Karena akan melazimkan zat Tuhan menjadi hadis juga. Dan ini tentu mustahil. Ini bantahan kita untuk kelompok yang sehingga karena kelompok pertama kita sudah batalin, yakni kelompok ta'til tadi, karena kita mengatakan kita bisa memahami. Dan kelompok kedua dengan dua golongannya kita sudah bantahi, maka tersisalah satu bagian di mana kita mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan adalah ainul zat Tuhan. Apa maksudnya sifat-sifat Tuhan ainul zat Tuhan? Maksudnya sifat-sifat Tuhan ainul zat Tuhan bukanlah yang dimaksud dengan sifat-sifat Tuhan adalah ainul zat Tuhan, bukanlah maksudnya maknanya sama, bukan. Maknanya berbeda-beda. Makna alim dengan makna qadir, dengan makna murid, dengan makna mukhtar, dengan makna mutakalim, dengan makna hayyun, ini berbeda-beda secara makna, secara mafhum, secara pahaman, ini berbeda-beda. Zat itu berbeda dengan alim secara pahaman. Nah, bukan ini yang kita maksud dengan ainul zat. Secara pahaman mereka berbeda. Tetapi kita mengatakan bahwa diambilnya sesuatu yang kita sebut sebagai zat, yakni
kenapa kita contoh mengatakan kita, contoh misalnya zat Yusuf itu mana? Ini zat Yusuf. Ya, artinya apa? Yakni sesuatu yang darinya kita mengambil zat Yusuf, sesuatu yang darinya kita menamakan sebagai zat Yusuf, sesuatu yang darinya kita mengatakan sebagai zat Yusuf. Yakni apa? Yakni keyusufannya itu. Keyusufannya yakni sesuatu yang dengannya kita menamakan dia sebagai Yusuf. Kita mengatakan bahwa sesuatu yang darinya kita menamakan sebagai zat Tuhan, maka sesuatu itu pula darinya kita mengatakan, kita menamakan sebagai alim, sebagai qadir, sebagai murid. Ini maksudnya sifat ainul zat. Satu itu pula dia adalah ilmu Tuhan, dia adalah hayat Tuhan, dia adalah kodrat Tuhan, dia adalah irodah. Ini yang kita maksud. Jadi jangan sampai kita keliru memaknai sifat ainul zat ini. Nanti kalau kita keliru memahami sifat ainul zat, dikira bahwa orang akan mengatakan, kan alim sama basir itu beda. Oh iya, secara makna dia memang berbeda, dan kita tidak mengatakan sama secara makna. Secara makna dia berbeda. Namun istilahnya mahal intiza. Apa itu mahal intiza? Yakni sesuatu yang darinya kita menyebutnya sebagai basir dan sesuatu yang kita menyebutnya sebagai alim, itu sama. Ini pembahasan sifat ainul zat. Nah, sampai di sini kita sudah meyakini bahwa kita sudah membuktikan bahwa sifat itu ainul zat. Ada beberapa dalil yang membuktikan bahwa sifat itu ainul zat. Salah satu dalilnya seperti yang sebelumnya pernah saya bacakan dari Asfar, Musadro, dan juga dari Iman Ishok, dan ada dari beberapa kitab, misalnya dari Kashful Murad, dari Syarah Mansumah. Salah satu dalil yang dipakai dikatakan begini, sifat ainul zat. Kenapa sifat itu harus ainul zat? Dikatakan bahwa Tuhan itu harus sederhana. Tuhan itu wajibul wujud, kan ya. Tuhan itu wajibul wujud. Ketika Tuhan itu wajibul wujud, maka Tuhan itu harus sederhana. Tuhan itu harus basit. Tuhan itu harus tunggal. Tuhan itu harus gamblang. Tuhan itu harus mudah. Tuhan itu tidak boleh terangkap dari apapun, dan dia harus sesederhananya sesuatu. Yani paling sederhananya sesuatu, paling mudahnya sesuatu, paling basit. Yani tidak ada rangkapan dalam sesuatu, itulah Tuhan. Sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan itu di dalam ilmu-ilmu hikmah ilmiah, ilmu filsafat, irfan, dikatakan bahwa wajibul wujud itu harus wajibul wujud min jami'il jihah, yakni dari segala arah. Wajibul wujud, dia harus wajibul wujud dari segala arah. Wajibul wujud dari segala sisi-sisinya. Artinya apa? Artinya yang namanya wajibul wujud, dia tidak boleh ada rangkapan. Yang namanya wajibul wujud, dia tidak boleh ada campuran. Yang namanya wajibul wujud, dia tidak boleh ada kasrah di situ. Dia harus wahid, dia harus basit. Karena kalau ada kasroh ya ini banyak, bermakna rangkapan, bermakna keragaman. Kalau ada keragaman di dalam Tuhan, maka sudah pasti dia bukan wajibul wujud. Karena kalau ada keragaman di dalam Tuhan, kalau ada rangkapan di dalam Tuhan, kalau ada kemajemukan, akan meniscayakan kan adanya kebutuhan kepada sesuatu. Sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan, ketika Tuhan memiliki rangkapan, dia akan butuh kepada sesuatu selain dirinya. Dan ini pasti. Maka Tuhan harus wajibul wujud dari dan segala arahnya. Yakni Tuhan harus basit, harus sederhana, Tuhan harus tunggal yang setunggal-tunggal. Nah, ketika Tuhan itu harus tunggal yang setunggal-tunggalnya, basit dan wahid yang sewahid-wahidnya, maka tidak boleh ada keragaman sudut pandang kepada Tuhan.
Dengan demikian, kalau kita mengatakan ilmu Tuhan berbeda dengan basiroh Tuhan, ilmu Tuhan berbeda dengan misalnya kodrat Tuhan, ilmu Tuhan berbeda dengan iradah Tuhan, ilmu Tuhan berbeda dengan hayyun Tuhan, ilmu Tuhan berbeda dengan takallum Tuhan, artinya kita sudah memberi banyak keragaman kepada Tuhan, dan ini mustahil. Apa mustahil? Karena akan melazimkan Tuhan butuh kepada selain diri. Karena kemustahilan inilah lalu para filosof mengatakan kalau begitu seluruh sifat-sifat Tuhan itu sesungguhnya satu. Inilah yang kita sebut juga dengan sifat ainuzat. Artinya ilmu Tuhan dia adalah irodah Tuhan. Irodah Tuhan dia adalah kodrat Tuhan. Kodrat Tuhan dia adalah hayyun Tuhan. Hayyun Tuhan dia adalah mukhtar Tuhan. Mukhtar Tuhan dia adalah takallum Tuhan. Dan pada sifat-sifat zatinya semua satu. Hanya saja secara pahaman berbeda. Dan secara pahaman berbeda tidak masalah. Kenapa? Karena secara pahaman berbeda itu bukan sifat zati, melainkan disebut dengan sifat i'tibari atau idrofi. Dengan demikian, maka seluruh sifat-sifat Tuhan pada sifat zatinya dia satu. Harus satu. Ini pembahasan kita pada minggu ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut masuk kepada pembahasan sifat fi'li. Nah, di pembahasan sifat fi'li inilah nanti kita akan membahas kodok dan koda. Jadi kita harus renyah dulu, kita harus gamblang dulu bagi kita pembahasan tentang sifat zati itu, karena nanti sifat fi'li akan dikembalikan kepada sifat zatinya. Ini malam Jumat kita kenang sanak famili yang telah mendahului kita, keluarga-keluarga kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, istri kita, paman, bibi, kakek, nenek, abang, adik-adik kita yang telah mendahului kita semua, dan juga untuk para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, Allah darajatah, dan juga untuk marhum Ustaz Nafsi, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Musawa, marhum Ustaz Nafsi, marhum Ustaz Muhammad Reza Segaf, Kalongan, marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu. Semoga Allah merahmati mereka semua, menerangi tujuan mereka semua, meninggikan derajat mereka semua, memuliakan mereka semua, menerangi dorih-dorih mereka semua, insya Allah. Dan juga untuk seluruh mukminin di mana saja berada, dan juga untuk para ulama-ulama kita, maroji yang telah mendahului kita, khususnya Imam Khomeini bisa sirkuh Satu Bahja, Allah Masjid Umari, Allah Syaroni, Allah Syumasyili, Allah Metabatabari, Allah Mulki Jawatan Hizi, Allah Khusyatabuni. Semoga Allah menerangi doa mereka, meninggikan derajat mereka, memuliakan mereka, dan merahmati mereka semua. Dan juga untuk ulama-ulama yang masih hidup, semoga Allah memanjangkan usia mereka semua, memberkati hidup mereka, dan memperpanjang keberkahan dalam hidup mereka, insyaAllah. Khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah, telah jauh diomuli. Dan juga untuk antum semua, semoga urusan-urusan antum dipermudah, dilancarkan, dipermudah dalam urusan-urusan utang piutang, dilonggarkan dan dibukakan simpul-simpul dan ikatan-ikatan yang membelenggu antum semua, insyaallah ta'ala, memudahkan rezeki antum semua, berkah insyaallah, dan memberikan kepada kita semua anak-anak yang soleh, anak yang berada di jalan dalam zaman Allah Syarif, dalam wilayah Amirul Mukminin Muhammadin Islam.
sangat dianjurkan di malam Jumat, sangat dianjurkan untuk bersedekah. Tidak perlu banyak, 1 bungkus nasi diberikan kepada fakir Syiah, hadiahkan untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, karena mereka menantikan dan menunggu kiriman dari kita semua. Dan diakhiri untuk keselamatan dan dipercepatnya kezuhuran Imam Zaman ajalullah rajul syarif. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal mu'minuna ketika ala man fawqa al-'arsh. Aman tahta al-qawaid siddiq al-syahid salatan kafarat kathiratan tammatan zawiyatan mutawasilatan mutawasilatan mutawadifah كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على سيدة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم حبيبك وأصفيائك التي انتجبتها وقتلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدمي أولادها اللهم وكما جعلتها أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملائكة صل عليها وعلى أمها خليفة كبرى صلاة تغر بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها عين ذريتها وأبلغ من هذه الساعة أفضل التحية والسلام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. Ya tapi